kok, gue jadi lupa tadi kan dia nanya gue bakal terjun lagi udah bisa apa enggak gitu kan. Nah, jadi terus gue berpikir itu benernya karena itu udah titik terakhir gue yang pengen gue tuju mas ya, achievement atau penghargaan terakhir atau apa ya? Bukan penghargaan sih, lebih ke achievement itu apa ya bahasanya? Prestasi lah. Prestasi terakhir yang pengen gue raih itu Wonosobo mas. Benernya prestasi gue sampai detik ini gue nggak cacat mas dalam dunia transportasi, nggak cacat lah. Gue ninggalin dipaksa meninggalkan HR itu dulu, mas posisi HR tuh berkembang banget kan mas, gede banget. Iya kan, berarti gue kan nggak ada cacatnya gitu. Nah, jadi kalau ditanya gue mau balik lagi apa enggak, mas benernya itu tuh pekerjaan era-era terakhir masa pensiun, mas. Aku tuh udah sering bolak-balik bilang sama bapak, Pak mas tuh udah capek gitu, udah pengen nikmatin lah, udah pengen istirahat kumpul sama anak sama istri. Bayangin mas, 20 tahun gue hidup di jalan. Anak-anak gue nih dari yang umurnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahu-tahu ketemu gede mas, dipeluk udah kagak mau, dicium kagak mau. Arina tuh gue cium, ditampar gue mas. Parah, gue peluk, apa nambah cabul? Astagfirullahaladzim, gue bapaknya. Jadi udah pengen, udahlah, udah cukup lah. Udah pengen pensiun, udah pengen nikmatin. Jadi maksudnya pensiun itu bukan berarti nggak kerja enggak, cuman lebih ke arah, ya udah monitoring lah, mentoring. Nah sambil ngejaga gitu dari dalam. Nah ini banyak yang ditanyakan nih mas. Ini rata-rata teman-teman itu jadi belum tentu gue ini. Dunia transportasi itu belum, karena udah capek banget ini. Bego. Guys, lanjut. Ini rata-rata yang teman tanyakan nih, yang kebanyakan nih mas. Nah. Oh ini komennya kenapa mati sih? Gue jadi nggak bisa baca komen yang aneh-aneh. Mas Rian, dalam. Gimana? Mas Rian, akankah kembali ke HR? Tuh rata-rata semua menanyakan itu. Mas, kalian lihat deh. Dari ini benernya nggak di media doang, dari kecil gue mas, dari ibaratnya dari tahun 2003 awal ngerti saya itu, nggak akan pernah kalian temukan omongan yang keluar dari mulut gue, ibaratnya orang nggak kenal siapa gue, terus gue ditanyain, mas jenengan siapa? Saya pasti bilang saya karyawan PO Haryanto mas. Kalian nggak akan pernah nemuin, kalau kalian pernah lihat nih di video gue apa di mana, lu nemu mulut gue ngomong gue ngaku apa namanya yang punya atau ngaku anaknya Pak Haji yang punya gitu. Ya lu boleh maki-maki gue deh, atau lidah gue nih lu solder nggak apa-apa, kecuali konteks bercanda kalau kita lagi kumpul gitu ya enggak. Tapi kalau ke publik secara umum nggak pernah. Jadi gimana ya, kalau ditanya balik, mau pertanyaan balik orang belum? Oh iya. Jadi kalau tanya balik apa enggak, itu kan kita kembalikan kepada pimpinan mas, iya kan? Bapak kan di rumah, kalau di perusahaan kan pimpinan kita mas. Di saat kita tenaga kita atau pikiran kita atau apa ya, SDM kita lah, sumber daya manusia kita itu udah nggak dibutuhkan sama pimpinan, lu bisa apa? Sedangkan gue sendiri bukan karakter orang yang suka ngeributnya. Jadi kalau udah dipaksa pensiun, ya sudah. Mungkin emang Allah udah pengen gue istirahat, gitu aja. Jadi kalau soal kembali apa enggak, gue kerja karena bakti, ya kan? Emang apa alasan gue kerja? Memperkaya diri? Kagak mas. Kalau gue niat gue kerja dari awal memperkaya diri, gue keluar dari HR agak cuma bawa NMAX 2016 mas. Ya kan? Gak mungkin gue ngasong minta gopay mulu ya kan sama kalian. Kalau konteks gue nyari duit dari 2003, ya. Karena gue ditanya Moko ini pernah jadi karyawan kita lah, salah satu teman kerja kita. Tanya sama Moko, selama gue kerja mas, ya kok ya, visi isi kepala gue ini mas, gimana caranya nih bikin ribuan orang yang di bawah naungan gue nih, di bawah kendali operasional gue, mas, mereka semua rumahnya jadi, ya kan, anaknya pada sekolah, pada kuliah, syukur-syukur tadinya punya sepeda jadi punya motor jadi punya mobil. Intinya isi kepala gue nih tiap hari gimana caranya gue nyejahterain mereka. Tanya Moko, ya nggak kok, ya nggak. Nah, itu mas. Ninjaku itu hasil dari Haryanto. Nah, dan gue paling seneng mas kalau anak-anak itu pada ngecengin gitu, lagi pada nongkrong misalnya baru nggak mana gitu. Wah, habis beli sofa, wah habis benerin genteng, wah anak gue udah kuliah, wah anak gue gila mas, itu bahagianya kita, bangganya kita tuh di situ. Tapi kalian jangan tirukan sifat gue yang kayak gitu mas, karena buat gue itu terlalu naif. Tapi tergantung orang ya. Kalau karakter kan susah dirubah lah ibarat. Karena emang gue kerja dari dulu bakti mas, cuman fokus ke bakti aja, bakti sama orang tua. Pengen ngebagian bapak, ngebagian ibu. Makanya ketika ibu almarhum dulu nggak ada tuh, gue sempet vakum mas 6 bulan karena udah nggak ngerasa udah
udah nggak ada tujuan buat apa gue kerja, ini perusahaan gue gedein buat apa gitu ibarat. Ibu udah nggak ada gitu. 6 bulan mas nggak keluar dari kamar gue. Pak Haji ke rumah bolak-balik nyuruh gue kerja, gue nggak mau gue temuin. Lu tahu yang bikin gue keluar dari rumah pada saat itu dan kembali kerja lagi? Karyawan gue mas, hampir tiap hari belasan orang mas ke rumah, nungguin di ruang tamu, gue di atas, sampai istri gue tuh, mas itu karyawan tiap hari datang, itu belasan orang ganti-gantian orang terus mas. Nggak ada kayaknya orang yang disayangin karyawannya sampai kayak gitu ya. Gue tahu teman kok, ono kok, kok, gue tahu teman, ono wong yang disayangi karyawannya ngasih kok ngono. Nggak ada. Itu nyata. Randy Haryanto nggak ada. Jadi itu yang bikin aku keluar lagi buat kerja pada saat itu. Jadi kalau ditanya balik apa enggak, tergantung. Baktiku, jalan untuk berbakti sama orang tua ini masih ada apa enggak. Kalau emang masih ada, bapak butuh, ya gue bisa bantu. Itu aja sifatnya. Siap. Jadi nggak ada keinginan Intinya siap pribadi. ya mas. Intinya Tapi siap kan, ya. Pemimpin tertinggi itu bukan Andrian Mahendra ini kuli, sama kayak Moko. Karyawan saya. Bahasa kerennya jabatannya manajer operasional, tapi karena kita keluarga, direksi, jatuhnya jadi direktur operasional. Gitu aja. Gitu ya? Betul. Jelas ya? Ya, sudah jelas itu. Jelas. Ini ada lagi mas, terakhir, pertanyaan terakhir ini mas. Pertanyaan terakhir dari Mas Setio 123. Itu. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Setio 123. Mas Rian, tanggapannya Mas Rian tentang HR sekarang gimana? Kok di luaran beritanya nggak jelas? Kalian itu kok nggak kenal gue tuh mas. Mas dulu gue pernah bikin postingan, sering banget gue mungkin bilang yang kayak gitu ya. Mas, kita ini jalan berdiri, kita ini hidup, bernafas, berdiri, berjalan di bumi Allah mas. Itu kan kuncinya bahan bakarnya cuma ridho Allah aja mas. Ya kan? Selagi Allah ridho, udah biarkan kita bernapas. Allah pasti masih biarin kita bernapas. Dan satu saat kalau Allah udah nggak ridho, ya berarti kan ada kesehatan kita yang diambil. Paham ya? Jadi ya udah, mau gimana lagi sih? Kan semua cuma titipan. Andai kata kok semakin berkembang, alhamdulillah. Andai kata menurun terus menghilang, ya wasyukurilah. Allah udah pernah ngasih kita kesempatan buat memanfaatkan diri kita, source kita, titipan yang udah Allah titipin sama keluarga kita untuk berjuang di jalan agama, untuk berjuang di kemanusiaan, untuk berjuang buat merjuangin hajat hidup orang banyak, ya kan? Nah, kita kan jadi ngerasa orang yang beruntung. Terus soal ada apa nggak adanya, berkembang atau hancurnya, mau berbusa, berbunga atau terbakar ibaratnya, apa yang mau lu ributin? Emang lu lahir ke bumi bawa ini mas, sendok emas? Kan kagak mas, bugil lu, ya kan? Lu aja dilahirin sama Allah telanjang bulat mas, cuman ukuran alat kelamin kita doang yang beda-beda sama cetakannya, ya kan? Apa yang mau lu ributin gitu? Ada dipakai, nggak ada ya udah. Paham ya? Udah, itu yang pertanyaan. Udah ngejawab belum itu? Masih belum jelas. Bahasanya udah terlalu ini banget mas, soalnya berusaha gua alus-alusin banget karena gua tahu mas, intinya perusahaan itu kan titipan Allah. Nah, sewaktu-waktu Allah ngambil ya gitu. Lu siapa? Alhamdulillah mas, mereka itu semua udah bekerja itu ibaratnya gimana? Gue yakin udah maksimal banget lah, udah maksimal banget. Kagak ada mas, kagak ada orang kerja nih. Gak usah ngomong di perusahaan bis, di pabrik rokok aja deh. Yang ibaratnya orang kerja tapi niatnya salah-salah itu nggak ada, paham nggak? Nggak ada. Mereka sudah berusaha yang terbaik, udah berjuang yang terbaik. Gue yakin semua orang. Kalau ada 1-2 orang yang masih mungkin sebaliknya, ya udah sih, kan namanya hidup, ya kan? Nggak mungkin semuanya plus, ntar minusnya siapa? Kalau semua orang baik kayak gue, mau kok nggak jadi penjahat dong mas, ya kan? Iya. Bisa. Jadi buat gue mereka semua udah berjuang yang terbaik. Soal hasil kan kita pasrahin aja sama Allah. Gitu aja bis. Ngapain pusing-pusing? Ya kan? Yang penting ya di masa pensiun gue, di masa terakhir gue
indah lah, gitu aja, ya kan?